Dianjurkan kepada para bapak, para suami agar menikahkan putrinya yang perempuan dengan segera. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini kita akan mengkaji kajian seputar pernikahan. Ternyata menikahkan anak perempuan itu perlu disegerakan. Dalilnya itu banyak sekali. Tapi fokus kita adalah pada pendapatnya Syekh Al-Hasan Al-Basri dan pendapatnya Ibnul Jauzi. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Ada keterangan yang diriwayatkan oleh Al-Hasan Al-Basri. Wa warada 'anil Hasan Al-Basri annahu qala badiru nisa'akum at-tazwija. Ada keterangan yang datangnya dari Syekh Al-Hasan Al-Basri bahwasannya ia berkata, badiru nisa'akum at-tazwija. Bergegaslah kalian semua, bertindaklah kalian semua dengan segera, nisa'akum pada perempuan-perempuan kalian, at-tazwija pada pernikahan. Artinya apa? Ayo segerakan menikahkan anak-anak putri kalian. Begitu. Ini keterangan dari Syekh Al-Hasan Al-Basri. Wa dzakara dan menjelaskan Ibnul Jauzi, siapa Syekh Ibnul Jauzi? An ba'di salafi, dari sebagian ulama salaf, annahu qala, bahwasannya sebagian ulama salaf berkata, ka'ayyu qala, sebagaimana dikatakan, al-ajalatu minasyaitani, tergesa-gesa itu adalah termasuk perbuatannya syaitan, illa fi khamsin, kecuali dalam 5 hal. Yang pertama adalah it'amit ta'ami idza hadarat dhaifu, menyuguhkan makanan ketika tamu sudah hadir, tamu sudah datang. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah watajhizil mayyiti idza mata, mentajhiz mayit ketika ia sudah meninggal. Mentajhiz mayit ini adalah mengurus mayit, mengurus hal-hal yang berhubungan dengan mayit, mulai dari memandikan, mengkafani, kemudian mensalati dan memendamnya. Kalau mayitnya sudah meninggal, urus dia, tajhiz dia. Kemudian yang ketiga adalah watazwijil bikri idza adrakat, menikahkan perawan ketika ia sudah baligh. Ketika kita punya anak perempuan, kalau ternyata anak perempuan itu sudah baligh, maka dianjurkan agar segera dinikahkan. Kenapa? Ada banyak hikmah di balik itu. Di antara hikmah itu setidaknya menjaga alat kemaluannya, menjaganya agar ia tidak jatuh pada kemaksiatan. Karena ternyata kemaksiatan ini tidak hanya terjadi pada tempat-tempat maksiat, di tempat-tempat pendidikan pun, bahkan di perguruan tinggi, kemaksiatan, urusan lawan jenis ini selalu datang memborbardir, menyerang kita semua. Sehingga para bapak, para wali ini harus paham dan harus peka. Karena kalau tidak disegerakan menikah, takutnya malah membawa cucu gratisan. Na'udzubillah wal iyadzubillahi min dzalik. Semoga kita semua dijauhkan dari hal itu dan semoga putri-putri kita dijaga oleh Allah. Kemudian yang berikutnya adalah wa qada'id daini idza wajaba. Yang keempat adalah membayar hutang ketika hutang itu sudah menjadi wajib. Kalian misalnya hutang kepada rekanmu, kemudian jatuh temponya tanggal sekian. Kalau sudah sampai pada jatuh temponya, maka membayar hutang, bahkan melunasinya, itu berhukum wajib. Kecuali perjanjian di awalnya memang model cicilan, artinya membayarnya secara berangsur-angsur, itu beda lagi. Kemudian yang berikutnya adalah wattaubati minadz-dzambi idza adznaba, bertaubat dari satu dosa ketika ia sudah berdosa. Perbuatan yang kelima yang harus dikerjakan dengan segera adalah yaitu taubat. Bertaubat dari satu dosa ketika ia sudah berbuat dosa, ketika ia sudah melakukan satu dosa. Maka ini perlu disegerakan.
Keterangan ini diambil dari kitab Ahkamun Nisa halaman 304. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, sebagaimana yang disampaikan melalui Hasan Al-Basri, ternyata menikahkan perempuan ini perlu disegerakan. Tujuannya apa? Meminimalisir fitnah, menjauhkan dari kemungkinan-kemungkinan terburuk yang akan terjadi. Asy-Syaikh Ibnul Jauzi yang menukil dari sebagian ulama salaf bahwasannya ada satu perkataan, tergesa-gesa itu termasuk perbuatannya syaitan. Tapi perlu dikecualikan, ada 5 hal yang itu perlu disegerakan, tapi bukan dari syaitan, bukan termasuk perbuatannya syaitan. Yang pertama adalah menyuguhkan makanan, memberikan makanan atau hidangan untuk tamu ketika tamunya sudah hadir. Kemudian yang kedua adalah mentajhiz mayit, ngerumat mayit, mengurus mayit ketika mayitnya sudah meninggal. Kemudian yang ketiga adalah menikahkan perawan ketika perawan itu sudah baligh. Di antara hikmahnya agar terjauhkan dari sesuatu yang terlarang, terjauhkan dari kehancuran, terjauhkan dari perzinahan. Kemudian yang keempat adalah membayar hutang ketika jatuh tempo, ketika hutang itu sudah berhukum wajib, karena sudah ada perjanjian tanggal sekian harus dilunasi, maka ketika itu hutang itu wajib disauri, wajib dibayar hutangnya itu. Kemudian yang kelima adalah bertaubat dari satu dosa ketika sudah berbuat dosa. Kita berbuat dosa hari ini, maka taubatnya ya juga hari ini. Jangan sampai kita ini melakukan dosa sekarang, ternyata taubatnya ditunda. Takut-takut kita tidak ditakdirkan bertaubat, malah mati sebelum bertaubat. Nah, ini kan na'udzubillahi min dzalik wal iyadzu billah. Dalam keterangan yang lain, hendaknya kalau kita sudah melakukan kesalahan, keburukan, kemaksiatan, ikutkanlah pada perbuatan itu dengan perbuatan-perbuatan yang baik. Kenapa? Wong sebelumnya sudah melakukan keburukan, kok malah dianjurkan agar melakukan kebaikan-kebaikan setelahnya? Karena ternyata kebaikan-kebaikan itu akan menghapus kesalahan-kesalahan dan dosa-dosa serta maksiat-maksiat yang kita lakukan. Harapannya kita ini diampuni oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Semoga kita semua termasuk orang-orang yang dijaga oleh Allah. Semoga juga putri-putri kita juga dihindari dari perzinahan, dari kejahatan seksual. Amin ya rabbal alamin.